lagi di ngobrol bikin nyala. Nyalain terus biar tetap ngobrol. Dengan saya Kemal, hari ini kita mau bawain topik tentang lilin beromakan kopi. Lilinnya ini dari daur ulang guys, yang si bahan-bahannya dapat dari limbah masyarakat, limbah yang ada di sekitar masyarakat ini. Dan di balik si lilin ini ada orang keren nih guys, yang udah saya undang hari ini. Bersama Mas Fikra, boleh kenalin Mas Fikra? Halo semuanya, kenalin saya Fikra. Oke, Mas Fikra. Mas Fikra, ini penasaran banget nih, lilin aromaterapi kopi dari limbah. Iya, betul. Bisa dijelasin nggak sih sebenarnya nih produk apa dan kenapa kalian pikiran buat bikin ini? Ya, baik. Jadi kenapa kita nggak bikin aromaterapi itu dari limbah kopi dan juga minyak jelantah? Jadi kita bikin itu karena banyak di masyarakat sekitar itu limbah-limbah itu jadinya kebuang teman-teman. Kebuang dari minyak jelantah, dari kopi juga kebuang kan, karena kopi itu ampas dan udah nggak kepake lagi. Akhirnya kita kepikiran nih buat ngedaur ulang, apa kita buat aja aromaterapi tapi aromanya dari kopi gitu. Oh, alah. Berarti kalau dari kopinya sendiri ini Mas Fikra ngambil kemana gitu? Dan minyaknya, minyak jelantahnya, botol kaca untuk si wadahnya, kira-kira dapat dari mana tuh sumber-sumbernya? Bisa jelasin nggak tuh satu? Mungkin kalau yang pertama buat minyak jelantah, kita kan banyak ya, kita ngambil bisa dari tetangga sekitar, terus juga ibu kita kan masih banyak juga, jadi kita ngambilin minyak jelantah itu kita kumpulin jadi satu buat bahan baku daur ulangnya. Dan untuk kopinya kita juga ngambil dari warkop. Di sini kebetulan ada warkop teman-teman, jadi banyak banget yang ngopi nih, cuma ampasnya kan kebuang. Jadinya kita kepikiran buat ngumpulin ampas itu buat dijadiin aroma yang wangi dan bikin rileks. Dan juga untuk botol kacanya, jadi kita ngumpulin nih, di sini kan banyak juga mungkin botol-botol yang nggak kepakai kayak botol kaca, jadi kita kumpulin, kita daur ulang supaya wadahnya jadi wadah yang pas tuh, jadinya cocok buat ramah lingkungan. Oke, siap. Nah, tapi kan si minyak jelantah ini sendiri nih, kita kan yang tahu tuh, wah minyak jelantah pasti hitam dong, Iya. pasti yang kotor banget dong. Gimana sih cara lu tuh yang bisa ngefilter ini semua minyaknya? Kayak minyak jelantah yang kita tahu tuh, wah hitam banget, sampai akhirnya jadi proses lilin yang wangi kopi tuh gimana sih? Jadi prosesnya itu sebenarnya nggak terlalu susah ya teman-teman. Ya, oke. Karena kan minyak itu walaupun hitam, jadi kita bisa daur ulang. Gimana caranya? Jadi kita masak dulu minyaknya, baru kita larutin pakai cairan supaya dia berubah dan mengeras, supaya jadinya jadi lilin. Dan buat aromanya kan kita pakai kopi, jadinya lilinnya itu jadi beraroma kopi gitu. Jadi ada campuran sedikit kimia buat mengeraskan si minyak tersebut supaya jadi berbentuk lilin. Oke, siap. Sampai akhirnya jadi Iya. nih lilin yang wangi dan bersih ya. Iya, jadinya ramah lingkungan lah, yang tadinya kan kotor, terus juga hitam. Dan kebetulan kan saya juga pernah kerja di penggorengan bawang, jadi ada usaha bawang goreng, dan minyak itu ya kebuang sia-sia gitu, nggak kepake. Jadi sebenarnya itu juga bisa dijadiin bahan daur ulang kan, karena kita nggak tahu tuh, padahal barang itu tuh bernilai dan pasti bisa dijual kembali. Dan makanya kita kepikiran nih buat ngedaur ulang barang-barang tersebut supaya menjadi rupiah dan cuan lagi buat kita. Berarti Mas Fikra ngeliat peluang nih Iya. dari pas Mas Fikra menjadi bawang, mungkin menggoreng bawang. Wah, Mas Fikra ngeliat peluang nih, kayak Iya. minyaknya dibuang, mending saya ambil aja kali ya. Betul, Mungkin. karena minyaknya kan nggak kepake, terus buat apa kan, kita bingung. Nah akhirnya kepikiran karena hal tersebut. Tapi ada nggak sih inspirasi Mas Fikra nih buat gua kayaknya ngolah gitu, saya kayaknya ngolah si bahan daur ulang ini nih, minyak si bekas bawang ini nih gitu. Ada inspirasi nggak? Mungkin kayak dari Mas Fikra punya keresahan kayak si limbah ini, kayak waduh nantinya masuk ke sungai malah jadi kumuh airnya gitu. Inspirasinya dari mana sih Mas Fikra membuat lilin ini? Mungkin itu bisa jadi salah satu faktornya juga, karena kan
di lingkungan kita ini, apalagi khususnya minyak ya. Minyak itu kan pasti kalau udah selesai dipakai langsung dibuang gitu. Nah mungkin takutnya nanti malah jadi kotor, got-gotnya jadi berkerak, malah bikin tersumbat kan jadinya. Karena ada kerak-kerak tersebut, jadinya mungkin itu juga mungkin jadi salah satu faktor kita buat mengelola limbah minyak jelantah itu supaya jadi lilin gitu. Itu merugikan banget sih emang kalau limbah minyak, apalagi udah masuk ke saluran pembuangan air, apalagi orang yang nyuci di sungai mungkin masih ada pelosok yang mungkin emang di kita di kota-kota ini yang nggak akan kena lah gitu, cuma dampaknya nantinya ke pelosok yang punya pertanian, yang punya perkebunan pasti bakal hancur. Jadi emang keren sih nih idenya si Mas Fikra ini. Wah, ada emang orang keren guys yang ngolah limbah ini nih. Terus oke nih, kita di segmen pesan dan harapan aja langsung ya Mas Fikra. Terakhir nih harapan Mas Fikra gitu untuk produk ini tuh apa sih, bisa sejauh mana harap si produk ini, atau gimana intinya harapannya lah, harapan. Mungkin harapan saya dengan adanya produk saya ini menjadi pacuan buat teman-teman nih, gimana kita melihat dunia sekitar kita, melihat lingkungan sekitar kita, barang-barang bekas yang nggak kepakai itu jadi bernilai dan membuahkan cuan buat kita juga. Semoga aja teman-teman semua nih yang ada di sana nanti bisa jadi inspirasi buat kalian, jadinya barang-barang bekas itu nggak kebuang sia-sia teman-teman, jadinya kepake dan berhasilkan. Oke guys, tuh reminder banget buat kalian tuh. Jadi kalau emang ada limbah sekecil-kecilnya minyak dikumpulin dari seliter, misalnya nyokap kalian habis masak atau bokap kalian habis ngurut, semua minyak mungkin bisa lah asal diproses lagi. Iya betul. Oke, terima kasih nih Mas Fikra. Oke, terima kasih. Nah, interviewnya kita hari ini sudah meluangkan waktu dan mungkin memberikan inspirasi buat yang nonton gitu. Gimana, seru banget kan hari ini kita narasumber kita si Mas Fikra ini. Oke, sampai jumpa selanjutnya di podcast Ngobrol Bikin Nyala. Nyalain terus biar makin nyala.